Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa kami yang baik, hari ini kami kembali datang di hadapan-Mu memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah firman yang hidup itu boleh kemudian memulihkan hati kami, menguatkan kami menjalani kehidupan keseharian kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema Gema hari ini adalah kematian Kristus menjadi berkat. Terambil dari Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57. Saya akan membacakan ayat 49 sampai 50 saja. Demikian firman Tuhan. Tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, kisah kebangkitan Lazarus membuat banyak orang Yahudi menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Akan tetapi ada pula orang Yahudi yang pergi melapor kepada orang-orang Farisi. Imam-imam kepala dan Farisi yang mendengar peristiwa tersebut mengadakan sidang mahkamah agama untuk membahas sikap bersama terhadap Yesus Kristus. Respons para pemimpin agama terhadap mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus berbeda dengan sikap orang banyak. Para pemimpin agama itu tidak melihat secara positif, yaitu bahwa kehadiran Yesus Kristus menjadi berkat bagi masyarakat. Tetapi mereka melihat secara negatif, yaitu kehadiran Yesus menjadi ancaman bagi mereka. Bagi para pemimpin Yahudi, bila banyak orang menjadi pengikut Kristus, berarti pengaruh mereka akan berkurang. Mereka khawatir bahwa orang banyak akan menganggap Yesus Kristus sebagai Mesias yang memimpin perlawanan terhadap pemerintah Romawi, sehingga pemerintah Romawi menjadi marah dan melucuti kekuasaan mahkamah agama Yahudi. Pandangan mahkamah agama yang negatif itu, sebagaimana yang tadi kita baca dalam ayat 49-50, Kayafas sebagai imam besar tahun itu berkata bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Saat mengatakan perkataan itu, mungkin saja Kayafas teringat satu peristiwa yang terjadi setiap kali dilaksanakan pada upacara Hari Pendamaian, yaitu dilepaskannya seekor kambing jantan ke padang gurun sebagai kurban untuk mengangkut dosa seluruh umat Israel. Upacara pada Hari Pendamaian sebenarnya adalah simbol dari karya penebusan Yesus di kayu salib. Melalui kematiannya, ia telah mengangkut dosa seluruh dunia. Bagi Kayafas, kematian Kristus membebaskan mereka dari ancaman. Akan tetapi, itu tidak menyadari bahwa perkataannya itu justru menegaskan pentingnya kematian Kristus, yaitu untuk menebus dosa setiap orang yang bersedia untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Kematian Kristus bukan hanya bermanfaat bagi orang-orang yang hidup pada masa lampau, tetapi kematiannya berguna bagi seluruh umat manusia di sepanjang masa. Pada masa kini pun, misi gereja yang paling utama adalah memberitakan tentang manfaat kematian Kristus bagi dunia. Saudara, apakah saudara yakin bahwa Kristus telah mati untuk menebus dosa kita? Apakah kita telah membuka hati untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat? Apakah kita telah ikut memberitakan kematian Kristus kepada orang-orang yang belum pernah mendengar berita tentang Dia? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ketika kami yang adalah orang berdosa Engkau selamatkan melalui pengorbanan Yesus, melalui kematian dan kebangkitannya. Biarlah apa yang telah kami rasakan terlebih dahulu, apa yang pernah kami dengar, yang kemudian boleh kami bagikan dan kami sharingkan kepada orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal dan percaya kepada Yesus. Tuhan beri kami kekuatan, Tuhan beri kami hikmat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara.